في كلمة في كلمة لا لا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني وإياكم في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعني وإياكم في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته. ثم أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Bapak Ibu hadirin hadirat yang kami muliakan, malam ini insyaallah taala kita akan menimba ilmu dari guru kita Syekh Dr. Abdul Hasan Ali Ahmad Jadullah Al-Misri hafizahullah ta'ala. Beliau adalah salah seorang talibul ilmi sekaligus guru ya, yang mengajar di pondok Imam Ibnu Katsir Muara Fajar Mumbai. Sedikit biografi tentang beliau. Beliau adalah orang Mesir yang telah melakukan rihlah perjalanan di dalam menimba ilmu ke beberapa ulama, tentunya dari negeri beliau sendiri Mesir. Kemudian beliau melakukan perjalanan ke Ordon, Yordania, dan ke Yaman. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kecintaan ke dalam hati beliau untuk mempelajari hadis Nabi SAW, sehingga beliau lebih condong untuk mengkaji, meneliti, mengecek hadis-hadis Nabi SAW yang ada. Dan beliau telah memiliki karya tulis ilmiah yang telah dicetak, kemudian diperjualbelikan di Timur Tengah puluhan jilid. Nah, sekarang beliau berada di tengah-tengah kita. Beliau datang ke Indonesia kalau tidak salah di tahun 2013, kemudian mengajar di Ma'had Al-Imam Ibnu Katsir yang ada di Muara Fajar Mumbai. Tapi Bapak Ibu sekalian, beliau membuka kajian kita malam ini dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian salawat dan salam buat Nabi kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelahnya beliau mendoakan kita semua, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menempatkan kebaikan menempatkan kita dalam kebaikan dan menjadikan langkah kita semua berada di atas kebaikan. Dan beliau memohon kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan kita malam ini ya dalam rangka mentaatinya untuk ilmu. Semoga Allah Azza wa Jalla juga mengumpulkan kita kelak di akhirat bersama Sayyidul Du'a
penghulunya para dai, pemimpinnya para nabi dan rasul, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Firdausnya kelak pada hari kiamat. Ada judul kajian kita malam ini kita ambilkan dari firman Allah Azza wa Jalla, wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Nah, أيها الإخوة، إننا نعيش في زمان كثرت فيه الشبهات والشهوات، وطغت وتكاثرت فيه الماديات والشهوات، وانشغل فيه كثير من الناس عن لقاء رب الأرض والسماوات. Bapak Ibu, hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Saat ini kita hidup di zaman di mana banyak syubhat dan syahwat yang mengelilingi kita semua. Banyaknya syubhat, perkara yang menyesatkan manusia, pemikiran-pemikiran sesat dan syahwat ya yang ada di sekitar kita. Sehingga banyak di antara manusia hari ini yang lalai dari mempersiapkan diri untuk menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala, penguasa langit dan bumi. فانشغلنا عن الله جل وعلا ونسينا لقاء الله سبحانه وتعالى، ونسينا العهد الذي أخذناه على أنفسنا يوم أصبحنا مسلمين لله رب العالمين. Maka kita pun lalai dari beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, lalai dari mempersiapkan diri bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, lalai dan melupakan perjanjian yang telah kita buat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita dilahirkan oleh Allah Azza wa Jalla ke permukaan bumi ini. Wa inna ad-dunya wa ma fiha wa ma 'alayha ayyuha al-ikhwa la yusawi 'inda Allahi janaha ba'udah. Dan sesungguhnya dunia ini, Bapak Ibu sekalian, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, tidaklah bernilai masukkan ke dalam tenggorokan, ke dalam mulutku yang kemudian masuk ke dalam tenggorokanku, kerongkonganku. Dan aku benar-benar sangat sulit bernafas, seakan-akan aku bernafas dari lubang jarum, sempit sekali yang tidak bisa aku bayangkan. ويا ليت الأمر يقف عند هذا الحد أيها الإخوة، بل هنالك ما هو أشد وأعظم من الموت، وهو القبر. القبر ووحشته، القبر ووحدته، القبر وظلمته، القبر وضمته، القبر وضيقه، القبر ورفيق الضرب فيه، وهو عملك الذي عملته في الدنيا حينما يجيء إلى المؤمن رجل جميل الوجه، جميل الرائحة، حسن الوجه، فيقول له المؤمن: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي لا يأتي إلا بخير، فيقول: أبشر أنا عملك الصالح. فيقول هذا الرجل: ربي أقم الساعة علي أعود إلى أهلي ومالي، أي إلى جنتي وملكي في الجنة. Maka hadirin hadirat, dia pun melanjutkan nasihat buat anaknya. Aduhai sekiranya perkara kematian itu berhenti di situ. Artinya kalau udah mati ya sudah selesai, habis urusannya. Tetapi ternyata tidak. Setelah mati ada kuburan. Ada kuburan dengan segala kengeriannya, dengan kegelapannya yang sangat luar biasa, dengan kesempitannya yang sangat luar biasa, dengan himpitannya yang sangat luar biasa. Setelah seseorang mati, dia akan masuk ke dalam kuburan. Kemudian ditinggal seorang diri, sempit, pengap, dihimpit oleh tanah, dipadatkan oleh orang-orang. Dan kemudian di situ ada teman yang akan menemani kita.
itu kembali kepada amalan kita selama kita hidup di dunia. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Orang yang baik, maka dia akan mendapatkan teman yang baik. Wajahnya baik, tampan, kemudian pakaiannya baik, kemudian baunya semerbak, wangi semerbak. Sehingga ketika dia datang, mayat ini bertanya, "Man, siapakah?" "Ana amaluka salih." Aku ini adalah amal saleh. Dan di kuburan ada fitnah, ada pertanyaan dan lain sebagainya, ada nikmat, ada azab. Maka perkara kematian tidak saja berhenti pada kematian itu, akan tetapi akan berlanjut ke kuburan. وإذا كان الرجل عاصيا فاجرا كافرا فإنه يأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الرائحة فيقول له ذاك الفاجر: "من أنت؟ فوجهك لا يأتي بخير." فيقول: "أنا عملك السوء." فيقول هذا الفاجر: "رب لا تقم الساعة." يا الله، انظروا، معه رجل قبيح الوجه قبيح الرائحة وقد فتح له بابا من أبواب النار ووضع له فراشا من النار وطعاما من النار والعياذ بالله، لا ينقطع عنه العذاب طرفة عين إلى يوم القيامة. وبعد كل هذا يقول: "رب لا تقم الساعة." لا يريد أن يخرج من تلك الحفرة. لماذا؟ لأنه قد رأى حينما فتح له بابا إلى النار، رأى ما هو أشد عذابا وأشد نكالا وأشد جحيما مما هو فيه في القبر. فالله الله في دينكم يا عباد الله. Maka laki-laki yang beriman, yang saleh dan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla teman yang baik di kuburnya, ketika dia melihat bagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan nikmat kubur kepadanya, kuburannya dijadikan salah satu di antara taman-taman surga, dia pun berkata, "Ya Allah, tegakkan hari kiamat." Kenapa? Karena dia sudah melihat tempatnya di akhirat kelak, bahwasanya dia akan masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, kembalikan aku kepada kerajaanku yang ada di dalam surga, kembalikan aku kepada keluargaku yang ada di dalam surga, yaitu para bidadari. Tegakkan hari kiamat ya Allah. Berbeda keadaannya dengan orang yang durhaka, banyak maksiat, kafir. Ketika dia masuk ke liang lahat, Allah mengirimkan teman yang buruk wajahnya, buruk pakaiannya, bau badannya. Sehingga ketika dia datang, mayit ini berkata, "Siapa engkau? Wajahmu adalah wajah orang yang buruk." Maka dijawablah oleh yang datang ini, temannya ini, "Aku adalah amal burukmu dahulu di dunia. Aku adalah amal burukmu dahulu di dunia." Maka ketika dia melihat itu, dan dia juga melihat bagaimana Allah Azza wa Jalla menjadikan kuburnya salah satu di antara lubang-lubang neraka jahanam, Allah bukakan pintu di antara pintu-pintu neraka jahim. Dia pun berkata kepada Allah Azza wa Jalla, "Rabbi la tuqimis sa'ah." Wahai Allah, jangan tegakkan hari kiamat. Kenapa? Karena dia tahu bahwasanya di hari kiamat ada azab yang lebih pedih, lebih menyakitkan dan lebih besar dari apa yang dia terima sekarang ini di alam kubur. Ya, dari apa yang dia terima selama ini, yang dia terima di dalam kubur. Dia tidak mau keluar dari kuburan, tidak mau keluar dari lubang sempit tersebut. Dia pengen tetap di situ, karena kalau dia keluar, dia pasti akan menerima azab yang lebih besar dan lebih menyakitkan. Karena kuburan adalah awal tempat pemberhentian manusia menuju akhir. Kalau di sana dia gagal, maka untuk perjalanan berikutnya dia pun juga akan gagal. Kalau di sana dia mengalami kesulitan, maka untuk perjalanan berikutnya dia akan mengalami kesulitan. لا تحسبن أن الله جل وعلا قد خلقنا عبثا أو هملا أو تركنا هكذا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. أيها الإخوة، كان الصحابة رضي الله عنهم إذا ذهبوا لتشييع جنازة كانوا يبكون أشد من بكاء أهل الميت على ميتهم. تدعون يقولون: كان الصحابة رضي الله عنهم تسمع نحيبهم وبكاءهم أشد مما تسمع بكاء الميت على والديهم. لماذا؟ لأن
mendengarkan suara-suara burung sebagai pertanda sial atau beruntung. Ketika dia mendengar suara burung gagak, ini pertanda sial, akan terjadi kesial. Ketika dia mendengar suara ini, akan terjadi keberuntungan, tidak percaya. Dan kita tidak boleh percaya dengan suara-suara burung. Begitu juga dengan hewan-hewan yang lain. Ketika kita melihat hewan ini, akan terjadi ini. Ini tidak boleh. Dan ini tatayur di dalam agama ini. Dan termasuk kesyirikan. Dia tidak tatayur dan dia tidak berobat dengan besi panas, kain. Dan dia bertawakal kepada Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammad alaihi afdalus salatu wassalam. Ayuha ikhwah, inna al-mawdu'a 'azimun jiddan wa khatirun jiddan wa yahtaju minna ila i'adati nazar في مجمل حياتنا في كل تفاصيل حياتنا فإننا نمضي للدنيا ساعات طويلة لكن للآخرة دقائق معدودة وهذا يعني فيه ما فيه. انظروا إلى قول الله جل وعلا يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. انظروا إلى هذا الأمر العظيم. المجرم يوم القيامة في أرض المحشر يود ويتمنى ويرجو ويدعو أن لو يدخل الجنة ويفتدي نفسه بمن ولده يدخل مكانه النار ويدخل هو الجنة. لكن ذنوب هذا المجرم كبيرة لا يكفي ولده، أولاده لا يكفون، فيقدم زوجته مع أولاده لا يكفون، فيقدم عشيرته وأهله جميعا مع أولاده وزوجته إلى النار ثم يدخل الجنة لا يكفون، فذنوبه أعظم وأعظم. حينئذ يود أن كل من في الأرض كل أهل الدنيا يدخلون النار وينجو بنفسه ويدخل هو الجنة. مع ذلك كل هذا لا يكفي فيأتيهم قارعة من عند الله كلا إنها لظى. يعني إيش لظى؟ نزاعة للشوى، أي بعد هذه النار ما تشوي الجلود وتشوي اللحم وتشوي العظم، فإنها تنزع اللحم والعظم من الجسد نزعا والعياذ بالله. أبالله عليكم بعد كل هذا نقصر في دين الله جل وعلا، نقصر في طاعة الله سبحانه وتعالى، نقصر في اتباعنا للنبي عليه الصلاة والسلام. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa barakatuh. Bapak Ibu hadirin hadirat semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya tema kita malam ini merupakan tema yang sangat besar sekali. Ketika kita berbicara tentang akhirat, ya, tema yang sangat besar dan butuh untuk diulang-ulang untuk mengingatkan kita semua agar tidak terlena dengan kehidupan dunia dan mengetahui bahwasannya kehidupan akhirat jauh lebih baik dan jauh lebih kekal. Agar kita senantiasa melihat diri kita, ya, senantiasa melihat diri kita. Sudah seberapa bekal kita menuju kehidupan akhirat? Ya, akankah kita akan selamat nanti di akhirat dari siksaan Allah Azza wa Jalla, atau justru sebaliknya kita akan celaka di akhirat kelak? Makanya oleh karena itu perhatikan diri kita ketika kita berbicara tentang akhirat, ya, atau mendengarkan ayat-ayat tentang akhirat atau hadis-hadis Nabi SAW tentang akhirat. Perhatikan diri kita, lihat diri kita. Sudahkah kita melakukan amalan untuk akhirat kita yang pasti akan kita lalui, atau kita masih sibuk dengan dunia kita? Dan kita lihat manusia hari ini, tambah banyak di antara mereka yang menghabiskan waktunya yang sangat banyak demi dunia, sementara untuk akhirat diberikan sedikit saja dari waktunya, dan itu pun juga waktu sisa dari pekerjaan dan aktivitas dunia. Padahal kalaulah dia tahu
bahwasanya kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara dan dia pasti akan mati, berpindah ke kehidupan akhirat. Dan kalau dia tahu bahwasanya kalau dia masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla, dia tidak akan kuat dan tidak akan sanggup menahan siksaan Allah Azza wa Jalla. Bahkan dia tidak dapat menebus dirinya dari siksaan Allah tersebut, sekalipun dia menebus dirinya dengan sesuatu yang berharga, yang mulia di sisinya. Allah jelaskan di dalam surat Al-Ma'arij. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yawaddul mujrimu law yaftadi min 'adzabi yawmi'idhin bibanihi. Orang yang berdosa, yang hidupnya penuh dosa karena mengikuti syahwat, karena kecintaannya terhadap dunia, kesenangan dunia, orang yang berdosa ingin sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab pada hari itu. Dengan apa dia tebus? Dia tebus dengan anak-anak yang dia cintai. Kalau di dunia ini, kalau terjadi sesuatu, anak kita melakukan sesuatu sehingga dia harus dihukum, kebanyakan orang tua justru akan menebus anaknya dengan siapa? Dengan dirinya. Udah, jangan pukul anak saya, pukul saya. Jangan sakiti anak saya, sakiti saya. Bahkan ketika anak kita sakit, kita berharap yang sakit itu bukan dia, tapi kita yang sakit. Tapi besok di akhirat, orang-orang yang berdosa berharap dengan memberikan anaknya, dia dapat menebus dirinya dari azab api neraka. Ternyata tidak dapat dan tidak cukup. Lalu Allah katakan wa sahibatihi wa akhi, dengan anak gak cukup, dia tebus lagi dirinya dari azab api neraka dengan istrinya dan saudaranya, istri yang dia cintai dahulu di dunia, dia jadikan sebagai tebusan. Dan saudaranya yang selama ini tempat dia mengadu, mengeluh, meminta pertolongan, itu dia jadikan sebagai tebusan. Ambil ini agar saya bisa keluar dari neraka ini. Kenapa? Karena azab neraka adalah azab yang sangat besar, mengerikan, dan tidak ada seorang pun manusia yang sanggup. Akan tetapi Allah katakan di dalam Al-Quran, mereka mau tidak mau harus bersabar menerima azab itu karena ulah perbuatan mereka dahulu di dunia. Lalu Allah katakan, gak cukup juga dengan itu, wa fasilatihi allati tuwi, dengan keluarga yang melindunginya dahulu di dunia. Mana keluarga-keluarganya yang lain yang dahulu melindunginya, membelanya? Ini ambil semuanya. Gak cukup juga, wa man fil ardi jami'an tsumma yunji, dia tebus dirinya dengan seluruh manusia yang ada di dunia ini. Ambil semua manusia yang ada di dunia ini, keluarkan saya dari neraka. Ini keinginan orang-orang mujrim, pelaku dosa, maksiat di dunia, yang melupakan akhirat, yang tidak beriman dengan akhirat. Allah bantah ucapan mereka dengan mengatakan, kalla, sama sekali tidak dapat kaum. Ay al-aghniya fi dunya wa ashabul mal humul aqalluna yawm al-qiyamah, humul aqalluna mulkan wa na'iman yawm al-qiyamah. Subhanallah. Al-aktharina fi dunya humul aqalluna yawm al-qiyamah illa man qala bi yadihi hakadha عن يمينه وهكذا أي بماله. تخيل الآن لو جاءك فقير أنت تعطي له أقل شيء في جيبك. إذا معك يعني مال فئة 100,000 أو 50,000 أو 20,000 أو 1,000 أو 2,000 تعطي له 1,000 أو 2,000. هكذا نحن هكذا نفعل لحبنا في الدنيا، نفعل هكذا. لكن قال النبي وإن الأكثرين أي في الدنيا هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال بما بيده هكذا عن يمينه وهكذا عن يساره وهكذا من خلفه. ثم قال النبي وقليل ما هم. الخلاصة أيها الإخوة أننا نحتاج الليلة أن نعود إلى الله عودا حميدا، أن نعلنها توبة لله سبحانه وتعالى، أن نعقد عقدا مع ربنا جل وعلا، أن روحنا وأنفسنا وأموالنا إنما هي لله جل وعلا، ولا نريد لها عوضا إلا الجنة. لا نعيش في الدنيا من أجل لذات ولا شهوات، وإنما نعيش في الدنيا من أجل أن نتزود إلى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. نريد أن نعلنها من اليوم أننا أتباع النبي حقا وصدقا صلى الله عليه وسلم، وإن خالفنا أهل الأرض جميعا إلا أننا لا بد أن نحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
Lalu setelah itu Nabi pun berkata kepada Abu Dzar, kata Nabi SAW, wahai Abu Dzar, innal aktsarina fid dunya humul aqalluna fil akhirah. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya orang yang kaya raya, yang melimpah hartanya, yang senang hidupnya di dunia, besok mereka adalah orang yang paling sedikit di akhirat. Di dunia dia memiliki segala-galanya, tapi besok di akhirat dia adalah orang yang paling miskin, paling sedikit. Ya, kecuali kata Nabi SAW, ya, sambil mengisyaratkan dengan tangannya, kecuali mereka yang memiliki harta yang banyak menyedekahkan hartanya ke kanan, ke kiri, ke depan dan ke belakang. Ya, menyedekahkan hartanya ke kanan, ke kiri, ke depan dan ke belakang. Jadi mereka, maka orang yang hari-harinya kenyang, hidupnya senang, banyak hartanya, namun dia tidak berinfak di jalan Allah, tidak dia gunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka besok di akhirat dia adalah orang yang paling miskin, paling sedikit. Sebagaimana kata Nabi SAW. Di dalam riwayat yang lain Nabi SAW juga mengatakan, orang yang paling sering kenyang besok adalah orang yang paling kenyang di dunia, besok adalah orang yang paling lama lapar di akhirat. Jadi jangan bangga dengan kehidupan dunia yang telah kita raih, sementara kita tidak beramal dengan harta kita. Ya, sementara kita tidak membelanjakannya di jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, tidak membantu saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita dengan harta kita. Jangan, karena besok engkau akan menjadi orang yang paling miskin dan tidak memiliki apa-apa besok di akhirat. Makanya oleh karena itu, ya, orang yang memahami agama ini, tahu dengan hakikat kehidupan akhirat, maka dia akan berusaha berkorban dengan jiwa dan hartanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, agar dia selamat di akhirat. Berbeda dengan sebagian orang yang kita saksikan, mungkin kita termasuk di situ, kata Syekh. Ya, ketika datang orang fakir miskin, ya, datang kepada kita meminta, maka kita berusaha memilih uang yang paling kecil dari saku kita untuk kita berikan buat dia. Kalau kita sadar bahwasanya Allah memberikan itu kepada kita, tujuannya adalah agar kita bisa membantu orang-orang miskin, bahkan